Halo sobat, selamat datang di channel Mas Review Film. Kali ini Mas akan mereview film yang bernama Film Spartan 300. Film yang menceritakan tentang Leonidas, Raja Spartan, yang membawa 300 prajurit terbaiknya untuk melawan ratusan ribu tentara Persia di sebuah tempat yang bernama Gerbang Neraka. Film yang berlatar belakangkan sekitar tahun 479 sebelum Masehi ini mengawali kisahnya dengan memperlihatkan bagaimana orang-orang Sparta membentuk para prajurit untuk pejuangnya. Bayi yang lahir di Sparta akan menjalani pemeriksaan terlebih dahulu. Apakah tubuhnya kuat atau tidak alias cacat. Jika si bayi memiliki kecacatan, ia akan dibuang. Tetapi jika bayi tersebut memiliki fisik yang layak dan kuat, ia akan dipersiapkan menjadi seseorang prajurit. Begitu pula dengan masa kecil Leonidas. Sejak berumur 7 tahun, ia telah dipisahkan dari orang tuanya. Ia menjalani berbagai latihan keras, mulai dari pertempuran hingga bertahan hidup di alam bebas. Semua itu demi mengasah kemampuan dan nalurinya untuk bertarung dan bertahan hidup. Ketika Leonidas muda menghadapi seekor beruang yang maka ia pun kembali ke Spartan sebagai seseorang raja. Beberapa orang yang merupakan utusan Persia datang ke Sparta untuk menemui Raja Leonidas. Mereka menuntut Sparta untuk menyerah dan tunduk kepada Persia di bawah pemerintahan Raja Xerxes. Nantilah saya kasih tunjuk wajahnya Raja Xerxes. Namun Leonidas marah karena utusan tersebut menghina ratu dan rakyat Sparta. Maka ia pun mencabut pedangnya dan menendang utusan tersebut hingga terjatuh di sebuah sumur yang sangat dalam. Meminta restu dari sekelompok penghuni kuil yang disebut dengan Epros setelah menjadi sebuah tradisi di Sparta. Maka Leonidas pun mendaki bukit ke batu terjal untuk menemui Epros tersebut. Ia menyampaikan keinginan dan rencananya untuk memukul mundur tentara Persia melalui gerbang neraka. Setelah mendapat petunjuk dari orakel, para Eptostiak mengizinkan Leonidas untuk membawa tentara Sparta. Sang raja pun pergi meninggalkan tempat itu dengan rasa marah dan kecewa. Setelah Leonidas tidak mengetahui bahwa orang-orang Persia telah menyuap para Eplos dalam kediamannya, Gorgos sang ratu meyakinkan Leonidas agar mengikuti kata hatinya. Ia yakin bahwa demi Spartan, raja itu akan mengambil keputusan yang salah. Maka keesokan harinya Leonidas pun mengumpulkan 300 prajuritnya. Beberapa orang dewan mencegatnya. Betapa ia hanya mengatakan hendak berjalan-jalan dan dikawal oleh 300 prajurit pribadinya. Menuju gerbang neraka. Dalam perjalanan, Dekos memimpin sekelompok prajurit Arkadian dan menghampiri Leonidas. Dekos meragukan keputusan Leonidas yang hanya membawa 300 orang saja. Tetapi semangat 300 petarung sejati Sparta itu berhasil meyakinkan Dekos untuk bergabung bersama mereka. Sepanjang perjalanan itu, mereka menyaksikan desa yang telah hancur dan penuh jasad mengenaskan akibat kekejaman Persia. Leonidas dan pasukannya pun sampai ke gerbang neraka. Mereka membunuh para pengintai Persia dan menjadikannya perekat untuk tembok yang mereka bangun di sana. Leonidas bahkan memotong lengan seorang utusan yang dikirim oleh Xerxes untuk memperingatkannya. Seorang laki-laki yang bertubuh bungkuk dan cacat, tetapi memakai seragam prajurit Sparta menemui Leonidas. Lelaki yang bernama Epiletes itu meminta izin kepada sang raja untuk bergabung dalam perang bersama para Spartan lainnya. Ia juga memberikan informasi mengenai sebuah jalan rahasia agar tentara Persia dapat menyelip dan mengepung Leonidas dan pasukannya. Leonidas cukup terkesan dengan tekad dan niat Epiletes. Akan tetapi, karena kekurangan fisiknya, Leonidas tidak bisa mengabulkan keinginannya untuk menjadi prajurit Spartan. Meski demikian, Leonidas tetap memberinya tempat untuk
mengurus kebutuhan para prajurit dalam bidang makanan dan pengobatan. Sayangnya Epiletes merasa kecewa dan menganggap keputusan Raja Sparta itu sebagai penghinaan. Persia memulai gelombang pertama serangannya, akan tetapi memanfaatkan keuntungan akan sempitnya celah pada gerbang neraka. Sparta berhasil mengatasi serangan pasukan Persia dan jumlahnya yang berkali lipat lebih banyak itu. Keterampilan setiap prajurit Sparta benar-benar membuat tentara Persia menjadi tak berdaya. Walaupun unggul dalam jumlah, tapi kalah juga. Setelah itu, Xerxes mendatangi Leonidas secara langsung dan menawarkan beberapa keuntungan padanya. Pastinya, syarat untuk tawaran itu adalah Leonidas dan Sparta harus tunduk padanya. Namun, Leonidas justru menghina Xerxes dan mengecek kualitas pasukannya. Maka pada gelombang serangan kedua, Xerxes pun mengirim pasukannya elitnya itu. Meski dalam pertempuran itu beberapa prajurit Sparta harus gugur, kepaksaan mereka tetap mencundangi para tentara Xerxes. Hari berikutnya, Xerxes mengirim para tentara dari Asia, para penyihir, makhluk-makhluk buas, dan menyeramkan, dan makhluk sebagainya. Sayangnya semua itu seakan-akan tidak mampu menggoyah pertahanan para prajurit Sparta. Xerxes pun mulai merasa takut, rasa putus asa, dan berkeringat dingin mengaliri punggungnya. Epiletes yang sangat kecewa terhadap Leonidas dan Sparta menemui Xerxes. Xerxes menawarkan berbagai hadiah kepada Epiletes, dan pria bungkuk itu menerimanya dengan senang hati. Maka ia pun membocorkan informasi tentang jalan rahasia yang sebelumnya ia sampaikan kepada Leonidas. Para Arkaida mengetahui hal itu, lalu Dekos menemui Leonidas dan mengatakan mereka tidak akan memiliki peluang untuk mendapatkan kemenangan lagi. Dekos dan para prajurit Arkaida memilih untuk mundur dari pertempuran. Leonidas pun tak menghalanginya. Raja Sparta itu pun lalu memanggil seseorang prajuritnya yang bernama Delios. Ia memerintahkan agar Delios kembali ke Sparta, mengabarkan keadaan di gerbang neraka saat itu, dan juga serta menceritakan kisah Leonidas kepada para dewan. Sementara itu, di Sparta, Ratu Gorgo tengah berusaha meyakinkan para dewan pemerintah dengan pidatonya agar mengirim bantuan kepada Leonidas dan prajurit Sparta untuk menghadapi pasukan Persia. Namun seseorang anggota dewan yang bernama Teron justru memutarbalikkan perkataan sang ratu. Marah karena Teron telah mengasihkan mainan pisang, menipu, dan juga mempermalukannya. Ratu Gorgo mencabut pedang dari penjaga yang menusuk Teron. Akhirnya Teron pun tewas. Sekeping mata uang Persia jatuh di pakaian Teron dan membuktikan bahwa pria itu telah menerima suap dari Persia. Meski para anggota dewan pemerintah akhirnya setuju untuk mengirim tentara Sparta, mereka terlambat. Saat itu gerbang neraka pasukan Persia telah mengepung Leonidas dan pejuang Sparta yang tersisa dari segala arah. Dengan raut kemenangan, Xerxes berdiri dan kembali memaksa Leonidas untuk tunduk dan bertekuk lutut kepadanya. Lalu Leonidas pun melepaskan helm prajuritnya itu, menjatuhkan tameng dan juga tombaknya, kemudian berlutut. Namun Leonidas tidak pernah bermaksud tunduk ataupun menyerah. Semua itu hanya tipuan belaka. Melalui satu seruan, prajurit Sparta membuka formasi, memberi jalan bagi Stelios untuk melompat dan membunuh seorang jenderal dari tentara Persia. Xerxes pun murka dan memerintahkan kekuatan penuhnya untuk menghabisi prajurit Sparta. Leonidas sempat melemparnya dengan tombaknya dan melukai Xerxes, tetapi Raja Sparta itu harus meregang nyawanya dalam hujan ribuan anak panah. Delios menemui anggota dewan di Sparta dan melaksanakan perintah rajanya. Ia mengisahkan perjuangan Leonidas dan rekan-rekannya dalam menghadapi ratusan ribu pasukan Persia. Di akhir film ini, Delios baru saja selesai menceritakan kisah Leonidas kepada 10.000 tentara Sparta yang siap menerjang pasukan Persia. Sekarang yang maju bukan hanya 300 pasukan Sparta, melainkan 10.000
pasukan Sparta yang siap menghabisi pasukan Persia yang sangat amat banyaknya itu. Dan film ini berakhir. Oke, gimana menurut kalian tentang film ini? Ada kurang ada salah bisa dibenerin di kolom komentar. Bagi yang suka bisa dikasih tombol like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam mengupload video alur cerita film yang terbaru. Oke, sekian untuk pembahasan hari ini. Terima kasih telah menonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.